Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa kajian bersama keluarga besar Yaiki. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Semoga keluarga besar kita, umat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya. Amin. Panjang umur bil barokah wa bi taatillah wa husnul khotimah. Wa husnul khotimah. Dan semoga keluarga besar kita, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang sudah wafat, Allah anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadihin niyah as-solihah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar tartil dan kajian surat 40, namanya Ghafir atau nama lainnya adalah Al-Mu'min. Surat Mu'min, surat ke-40 ayat 8 sampai 9. Ini sebuah doa yang harus kita amalkan. Dengan ini mudah-mudahan nanti keluarga besar kita bisa muslimin muslimat, mukminin mukminat bisa kumpul di dalam surga Aden namanya. Amin ya rabbal alamin. Saya beri contoh dulu kemudian ditirukan dengan keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim. Sama-sama. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim. Sama. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa durriyatihim innaka antal azizul hakim. Sama.
innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at. Sama? Wa qihimus sayyi'at. Coba aja. Wa qihimus sayyi'at. Suaranya dibelongkan. Wa qihimus sayyi'at. Yang keras. Wa qihimus sayyi'at. Ya, silakan ibunya. Wa qihimus sayyi'at. Ya, lanjutnya. Wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah. Sama-sama. Wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Demikian tadi tartil lagu Ros. Baiklah, setelah kita membaca, maka saatnya kita akan D5 dibaca, kemudian kita akan melihat maknanya, difahami, kemudian kita nanti mengamalkannya untuk berdoa ini setiap hari, kemudian kita dakwahkan kepada keluarga besar kita, umat Islam ini, dan yang kelima adalah dihafal. Jadi doa itu harus dihafal, yaitu surat Ghafir. Surat 40 ayat 8 dan 9. Coba Azza baca artinya. Terjemahan surat Ghafir ayat 8. Aku berlindung, silakan. Ya tuh. Dibaca terjemahan surat Ghafir. Terjemahan surat Ghafir. Tirukan. Terjemahan surat Ghafir Ayat 8 sampai 9. ayat 8 sampai 9. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk. dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Silakan dibaca. Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka masukkanlah mereka ke dalam surga Aden ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, dan orang-orang yang saleh di antara apa? nenek moyang mereka, Nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka, istri-istri dan keturunan mereka. dan istri-istri keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha Engkaulah bijaksana. yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Para malaikat meneruskan permohonan mereka kepada Allah. Jadi para malaikat itu seringkali mendoakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang berdoa. Jadi doa yang kita panjatkan itu diamini oleh para malaikat.
Para malaikat meneruskan permohonan mereka kepada Allah. Dia menyampaikan bahwa si A, si B minta ini ya Allah. Azza minta ini, ibunya minta ini, ayah minta ini. Disampaikan permohonan itu kepada Allah. Ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, masukkanlah mereka. Jadi di sini mereka. Jadi mereka itu terdiri dari diri mereka. Bisa itu ayah, bisa itu ibu, bisa itu kakak, bisa itu adik, bisa itu cucu-cucu, bisa itu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Orang-orang mukmin. Jadi kalau Allah nyebut mukmin di sini mukminat sudah masuk di dalamnya juga. Kalau Allah menyebut muslim, muslimat sudah masuk ke dalam surga Aden. Jadi namanya surganya namanya surga Aden. Yang sebelumnya telah engkau janjikan kepada mereka. Jadi Allah itu berjanji kepada orang-orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Allah itu berjanji akan memasukkan surga kepada kita semua. Lah Allah itu kalau berjanji tidak pernah diingkari. Allah pasti menepati janji. Makanya orang beriman harus kalau berjanji harus ditepati. Beda dengan orang munafik, kalau berjanji diingkari. Yang sebelumnya telah engkau janjikan kepada mereka, dan yang telah engkau janjikan kepada orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka. Oh, nenek moyang, ada kakek, ada nenek, ada simbah, ada semuanya itu disebut sama Allah. Jadi dijanjikan masuk ke dalam surga. Berombongan. Istri-istri mereka. Istri-istrinya orang beriman, muslimin, muslimat, yo dimasukkan. Suami-suami mereka dan keturunan mereka terdiri dari anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Jadi keturunan orang-orang yang beriman takwa mau dikumpulkan, mau dimasukkan berombongan ke dalam surga. Sungguh engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah itu maha bijak, Allah itu maha perkasa, membuat bumi dan isinya, membuat langit tanpa tiang. Coba sampai lihat ke atas. Tanpa tiang, tidak ambruk. Beda dengan buatan manusia. Jadi bisa jadi tiang-tiangnya ambruk, ada rumah ambruk, ada sekolahan ambruk, ada orang ambruk karena kakinya sakit, jadi ambruk. Nah, makanya kita harus berhati-hati. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana. Jadi Allah yang maha bijak pasti akan memberikan kepada kita adalah hal-hal yang terbaik. Makanya waktu kita sakit, ya kita harus husnudon kepada Allah, tetap baik. Sehat ya baik, sakit ya baik, apapun pokoknya pemberian Allah itu adalah baik. Jangan sampai ngerasani Gusti Allah bahwa Allah itu tidak baik, Allah itu menyiksa kami, Allah itulah. Begitu nggak boleh. Jadi kita harus husnudon kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-9.
dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah engkau anugerahkan rahmat kepada mereka, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi kita ini butuh Raban. Apa sih? Raban. Raban itu adalah rahmat, ampunan, bebas api neraka. Makanya sekarang di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, ini kita harus berdoa. Karena Nabi kita juga berdoa. Doanya gimana? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waqfir lana dunubana. Ojo kleru. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu mau makan kan. Ojo kleru. Ya. Permohonan para malaikat selanjutnya. Nah. Dan ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pemurah, peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang yang engkau pelihara mereka dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat yang sangat luas kepadanya, dan demikian itulah curahan rahmat kemenangan yang teramat agung. Jadi kalau orang itu nanti divonis oleh Allah masuk surga, berarti segalanya itu menjadi bahagia. Jadi masuknya surga itu dikarenakan kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rahmat itulah yang harus kita minta. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Nah, makanya kita ini sebagai hambanya Allah, namanya apa hambanya Allah itu? Abdullah. Makanya kita harus lihat Asmaul Husna. Ada punya anak misalnya tambah Abdul Rahman, Abdul Rohim, Abdul Sobur, Abdul Rosyad, misalnya Abdul Hakim. Jadi dikasih Abdul, karena Abdul itu adalah hamba. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita, keluarga besar kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, menjadi orang-orang yang beriman takwa, yang akhirnya bisa masuk ke dalam surga Aden secara berombongan bersama-sama. Bisa dilihat di surat 39 ayatnya yang ke-73 sampai 75. Bisa kita lihat di surat 23 ayat 1 sampai 11. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 25. Bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Itu semuanya adalah golongan surga. Oleh karena itu, marilah kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan dengan belajar Al-Quran kita akan tahu golongan mukmin, golongan kafir, dan golongan munafik. Golongan mukmin Al-Baqarah 1 sampai 5. Golongan kafir Al-Baqarah 6 sampai 7. Golongan munafik 8 sampai 20. Golongan mukmin tadi adalah orang yang hatinya sehat. Golongan kafir hatinya mati. Golongan munafik adalah orang yang hatinya sakit. Oleh karena itu, mari kita doakan agar umat yang kufur kepada Allah,
yang mati hatinya, yang sakit hatinya, yang munafik, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah al-Islam kepadanya. Amin. Sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah 207 sampai 208. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala kebaikan kami, segala kebaikan istri dan anak-anak kami, segala kebaikan ayah dan ibu kami, segala kebaikan ustadz dan ustadzah kami, dan terimalah seluruh kebaikan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum al-amwat. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa bapak ibu kami, dan dosa bapak ibu guru kami, serta dosanya muslimin muslimat minal jinnati wan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah dan ridhonya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2021 Miladiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.